Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan. Menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga, kata-kata maupun perbuatan zahir atau pembatin. Pertama-tamanya saya bagi pihak panitia, jawatankuasa pengelola sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Al-Jendrami 2023 mengalu-alukan kedatangan para habaib, para kiai, asatizah, khususnya daripada yang telah pun hadir daripada Indonesia ke bumi Al-Jendrami. Ahlan wa sahlan, you are welcome, selamat datang. Kalau Jepunnya tak tahu, Gus Musyafa'. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kiranya pada malam ini merupakan tirai pembukalah untuk kuliah yang menjadi, rasanya sudah menjadi kebiasaan bagi kita di Al-Jendrami ini. Semasa program Maulid Akbar Jendrami ada kuliah-kuliah maghrib dan subuh pada waktu-waktu yang ditentukan. Mohon maaf belum lagi ditampal di iklan-iklan di belakang. InsyaAllah mulai malam ini kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh sampailah pada pagi Jumaat. Kita akan ada subuh, kuliah subuh Sabtu dan kuliah subuh Ahad, insyaAllah. Jemputan daripada pengisinya daripada para habaib, para kiai yang ditunjukkan oleh Pak Syekh kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini pengisi kuliah maghrib kita pada malam ini ialah Al-Fadhil Al-Ustaz Gus Musyafa' Ahmad Suyuti bin Dahlan. Beliau merupakan, sebenarnya tidak asing kepada kita. Beliau sering bersama-sama dengan kita hadir ke bumi Al-Jendrami ini puluhan tahun rasanya. Beliau daripada Ponpes Nurul Ulum Ahdalani, Malang, Jawa Timur. Dan insyaAllah pada malam ini beliau akan seputarlah membincang mengenai secara umum mengenai Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apalah yang nak disentuhkan, mungkin mengenai tuntutan, keperluan kita meraihkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sudah berada di permulaan Rabiul Akhir. Jadi kita kalau boleh ni bukan pada bulan Rabiul Awal, bulan akhir, bahkan sepanjangnya kita selalu merasakan kehadiran, feel, syuur, rasa menyambut Rasulullah SAW dalam saat-saat hari-hari masa-masa kehidupan kita, insyaAllah. Tanpa saya meninggalkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Gus Musyafa' untuk tampil menyampaikan barang masa mabainal maghrib wal isya, insyaAllah, untuk mengisi jiwa-jiwa kita dengan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah para awliya Allah, para sahabat, bagi mengisi jiwa kita, roh kita menemu Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Dengan segala hormat silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puan-puan, tuan-tuan yang saya muliakan, seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Jendram yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi, kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW, Maulid Akbar, yang alhamdulillah telah terlaksana secara istiqomah di Al-Jandrim ini. Yang ini merupakan sebuah i'tibar, sebuah ekspresi, ungkapan rasa bahagia kita akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditakdir oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik dan umatnya pun menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat nabi yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi bagian dari umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangatlah pantas, sangatlah apa bahasa Malaysia pantas itu? Ya, sesuai, sangatlah tidak aneh kalau kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan sebesar apapun, karena kita telah mendapatkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat yang terbaik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad merupakan rahmat bukan saja bagi kita umatnya, tapi bagi seluruh alam. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW a'dhamur rahmah, rahmat yang teragung, rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Sampai seluruh alam ini diciptakan oleh Allah SWT berkat Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Tidaklah aku ciptakan seluruh alam ini kecuali karena engkau ya Muhammad. Begitulah penegasan Allah SWT. Sehingga sangatlah patut kita berbahagia merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang agung dari Allah SWT. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Rasa bahagia, rasa seronok ya, ketika kita merayakan, mengingat, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, karena anugerah Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan hendaklah berbahagia, berbunga-bunga, ya, merayakan itu semuanya. Dan kita harus yakin bahwa dengan rasa bahagia kita ketika mengingat hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW,
akan mendatangkan rahmat Allah SWT di dunia wal akhirah. Hal ini terbukti seorang kafir. Kalau kita belajar tentang sejarah perjalanan perjuangan Rasulullah SAW, kita pasti akan mengenal nama Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Ya, disebut tokoh antagonis, tokoh yang selalu memusuhi, selalu berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Bahkan kejahatan Abu Lahab ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Bahkan didukung, disupport oleh istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang jelas Abu Jahal ini adalah orang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW, yang berbuat jahat kepada Rasulullah SAW, dan matinya pun dalam kondisi mati sul khotimah, mati kafir ketika memerangi Rasulullah SAW. Sehingga pasti menurut akidah kita dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Itu pun dia mendapatkan satu kebaikan selamanya karena pernah berbahagia dengan kelahiran, pernah merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia adalah Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah lahir, budak, kalau budak itu bukan ini ya, budak apa bahasa? Hah? Oh bukan, yang budak hamba. Nah, hamba ya. Jadi dia punya hamba perempuan yang bernama Thuwaibah ya. Thuwaibah ini menginformasikan, mengkhabarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Lantas Abu Lahab ini begitu bahagianya mendengar kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad, maka hamba perempuannya yang mengkhabarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad langsung dimerdekakan. Merdeka. Orang memerdekakan budak ini berarti mengorbankan materi ya, mengorbankan hartanya. Karena hamba ini adalah harta, salah satu harta. Bisa boleh diperjualbelikan ya. Karena peristiwa itu, setelah Rasulullah SAW dewasa, kita tahu Abu Lahab orang yang memusuhi Rasulullah dan mati dalam kondisi kafir. Tetapi oleh Allah SWT setiap hari Isnin, walaupun dia di neraka selama-lamanya, setiap hari Isnin dia tidak disiksa oleh Allah SWT. Bahkan ada satu riwayat dia dijamu oleh Allah. Dijamu apa? Makan ya, makan diberi minum, makan oleh Allah SWT setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia pernah berbahagia, dia pernah merasa bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang bayangkan seorang kafir yang memusuhi Rasulullah dalam matinya dalam kondisi kafir, pernah satu kali berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW, dia mendapatkan keringanan siksa di akhirat. Lantas bagaimana? Macam mana dengan kita? Kita bukan musuh Rasulullah.
Kita adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, bahkan kita berusaha untuk melaksanakan ajarannya Rasulullah, dan insya Allah kita mati dalam kondisi iman Islam husnul khatimah. Bagaimana? Macam mana kira-kira balasan Allah Subhanahu wa taala? Syekh Syamsuddin Ad-Dimsyiki mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhalladan." Jika si kafir ini yang kejahatannya turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab fil jahimi mukhalladan, di neraka jahim selama-lamanya. Ata annahu yaumul isnan daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Setiap datangnya hari Isnin pasti selalu senantiasa dia diperingan siksanya oleh Allah SWT, diberi keringanan oleh Allah SWT akan siksa api neraka li sururi bi ahmada, karena rasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famadhan bil abdilladzi tula umri bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Maka apa kiranya seseorang yang tula umri, sepanjang hidupnya, mulai sejak budak kecil sampai jadi orang tua, bi ahmada masruran, senantiasa selalu berbahagia. Insyaallah itulah kita semuanya. Kita mulai sejak kecil kita sangat seronok dengan Maulid Nabi, ya. Sampai kita menjadi orang tua pun kita juga masih bahagia, seronok dengan Maulid Nabi. Insya Allah sampai mati pun kita seronok dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Sepanjang hidup selalu berbahagia ketika mendengarkan Maulid Nabi, ketika mengingat tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan insya Allah kita mati husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Inilah puan-puan dan tuan-tuan rahimakumullah, bagaimana rasa bahagia saja, rasa seronok kita ketika kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu boleh mendatangkan kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya sangatlah senang, ya, dengan hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kita telah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan jaminan surga pasti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menegaskan hal itu. Man qala la ilaha illallah thumma mata dakhalal jannah. Ya. Para sahabat yang mendengarkan kalimat Rasulullah bertanya, walaupun orang itu yang telah membaca la ilaha illallah terus kemudian meninggal, mati, melakukan dosa-dosa besar, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah. Rasulullah dengan tegas menjawab, wa in zana wa in sarqa, walaupun dia berzina, walaupun dia sarqa, mencuri, ya.
Tapi sahabat Abu Dzar kurang mantap rupanya. Bertanya lagi, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah. Apakah walaupun dia berbuat zina, berbuat mencuri, Rasulullah menjawab sekali lagi, wa in zana wa in saraka. Sampai ditanya 3 kali oleh Abu Dzar. Ya. Mungkin pikirannya Abu Dzar, kok senang sekali ya mengucapkan la ilaha illallah, walaupun banyak maksiat tapi pasti masuk surga. Dan Rasulullah menjawab dengan tegas, wa in zana wa in saraka. Tapi ini mungkin Rasulullah juga agak muskil hatinya sampai menjawab wa in zana wa in saraka ala rahmi fahmi Abi Dzar. Walaupun Abi Dzar tidak masuk akal menurut Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak terima hatinya, tapi itulah kenyataannya. Wa in zana wa in saraka ala rahmi fahmi Abi Dzar. Walaupun Abi Dzar tidak suka, artinya begitu senangnya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, mati walaupun berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Iya, memang dia masuk surga pasti. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah khosais umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak dosanya, walaupun banyak kemaksiatannya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Ya, tetapi ada riwayat yang lain menyebutkan nanti masuk surganya umat Nabi Muhammad ini tidak dalam satu pemberangkatan, tidak dalam satu rombongan, ya, dibagi menjadi 3 rombongan, ya. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab, ya, sepertiga yang pertama, rombongan yang pertama ini masuk surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi yang pertama masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Ya, tetapi masuk surga ini juga bukan karena amin, ya. Masuk surga itu bukan karena doa. Kalau teori Al-Quran, surga itu jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Ya, orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang masuk surganya bighairi hisab, itu karena dulu waktu hidup di dunia dalam melaksanakan ibadah, melakukan hal-hal yang ya berkaitan dengan akhirat, itu juga bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya, kalau seperti ini kelihatannya kita kurang pantas, ya, untuk masuk surga bighairi hisab, ya, karena orang-orang yang disebutkan ini mungkin di dalam Quran surat Waqiah itu golongan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang ini sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini yang banyak orang-orang terdahulu, salafus saleh kita. Bagaimana beliau-beliau di dalam melaksanakan ibadah ini bighairi hisab, tanpa perhitungan, dalam sedekah bighairi hisab. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini kalau sedekah ini tanpa perhitungan. Ya, sampai beliau ini disebutkan kalau kita ziarah ke makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita biasanya mengucapkan assalamu alayka ya man anfaqa malahu kullah li hubbillah wa hubbi rasulih. Ya, wahai orang yang menginfakkan seluruh hartanya karena cinta Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar kalau menginfakkan hartanya itu seluruh hartanya habis. Sudah tidak ada lagi 1 rupiah atau 1 ringgit sekalipun, tak ada. Semua dikasih sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah pernah bertanya, ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar.
kamu tinggalkan apa untuk keluargamu ya Abu Bakar? Kalau semua engkau berikan, semua engkau dermakan untuk agama. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, taraktu li ahli Allah wa rasulah. Aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Sudah cukup. Masya Allah. Kira-kira ada nggak di antara kita kalau sodako habis? Ada Pak? Walaupun namanya Abu Bakar, insya Allah tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq ini. Ini ya, orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Terus yang nomor 2, rombongan kedua, wasulusun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayufaru lahum. Rombongan kedua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga itu dengan dia datang ke akhirat membawa dosa salah, membawa banyak dosa-dosa. Ya. Tapi fayufaru lahum, tapi akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelasnya, penjelasannya, keterangannya. Jadi melalui hisab. Dan orang-orang yang gelombang kedua ini, orang yang rombongan kedua ini adalah orang yang dia memang banyak dosa, tapi dia juga banyak kebaikannya. Ya. Dosa banyak, baik banyak, taat maksiat banyak, taatnya juga banyak. Nah inilah mungkin seperti kita ya, orang-orang sekarang nih seperti itulah ya. Maulid ya, tapi juga maksiat ya. Baca Quran ya, tapi tonton movie ya, televisi yang program-program yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya seperti kita ini, tak apalah. Kelak kita di akhirat kan ada mizan ya, mizan. Nah, orang-orang yang gelombang kedua ini ya, tapi harus faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi dosa dan kebaikannya harus lebih banyak, lebih berat kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW ya, menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik. Wa asbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Supaya seimbang ya, supaya seimbang kelak di akhirat ketika mizan dosa kita memang ada, tapi kebaikan kita insyaallah lebih banyak ya. Ini tapi melalui hisab, dan hisab ini berat, hisab ini sesuatu yang sangat berat sekali, hisab ini ya. Makanya ketika kita mendengarkan ayat wa inna alaina hisabahum, kita dianjurkan berdoa dengan doa apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Biasanya di hari Jumat ya, imam salat Jumat membaca ayat itu. Wa inna alaina hisabahum, baca Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah ya aku dengan hisab yang senang. Dan hisab ini luar biasa berat. Hisab ini sangat berat. Karena apa? Karena seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita selama hidup di dunia pasti dihisab oleh Allah SWT. Sekecil apapun. Wala tus'alunna yawma idzin anin naim. Semuanya dipertanyakan, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Harta sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Min aina iktasaba wa fima anfaqo. Dari mana kau dapatkan hartamu dan untuk apa kau pergunakan. Semua sekecil apapun harta akan dihisab oleh Allah SWT. Bahkan umur kita pun akan dihisab oleh Allah SWT. Aku beri kehidupan 60 tahun. Kau gunakan untuk apa kehidupanmu selama 60 tahun? Dihisab oleh Allah SWT. Bahkan seluruh tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya dihisab oleh Allah SWT. Jadi hisab ini luar biasa. Makanya kalau orang yang hidup di dunia banyak menerima nikmat, maka hisabnya akan panjang.
Orang kaya sama orang miskin jelas hisabnya lebih panjang orang kaya. Bahkan ada riwayat Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini masuk surganya itu selisih 40 tahun dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman paling kaya. Nah ingat ini, orang-orang kaya hati-hati ya. Makanya ada cerita, Rasulullah bercerita, kelak di akhirat orang-orang miskin itu pada berbahagia. Alhamdulillah, kita dulu miskin, kalau kita kaya susah sih. Jadi susahnya itu waktu di akhirat. Ya, makanya jadi orang jangan kaya-kaya. Ya. Kalau kaya harus bermanfaat karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaya hanya untuk collection, ya mobil collection, apa collection itu semuanya dihisab oleh Allah. Untuk apa collection itu? Koleksi itu untuk apa? Kalau untuk ya apa? Hubujah wariasa hanya untuk ini loh. Saya, nah, ini bahaya. Nah, ini hisab berat. Tapi orang-orang yang gelombang kedua ini setelah dihisab dosanya masih lebih ringan dari pahalanya. Walaupun selisih sedikit, misalnya perumpamaannya dosanya 50 kg misalnya. Ya paling tidak pahalanya harus 51 kg. Paling tidak itu. Paling sekecil-sekilnya seperti itu. Ya. Tapi ya kalau selisihnya sedikit itu ya jangan minta firdos ya, tidak bisa. Mintanya Allahumma inni as'alukal firdos, tidak bisa. Cuma 1 kilogram ya. Yes, ini pokoknya yang intinya ya. Intinya wakina adzabannar ini ya. Ya makanya doa kita itu yang pantas wakina adzabannar. Yang penting tak masuk neraka lah. Tak tahu surga kelasnya apa terserah. Yang penting tak masuk neraka. Tapi tak usah khawatir, tempat yang terendah di surga itu masih jauh lebih bagus, lebih indah dari tempat yang terindah di dunia. Ya, itu surga. Nah, ini nomor 2. Yang nomor 3, kalau memang ada orang-orang yang lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya, maka dia harus masuk gelombang atau rombongan ketiga, yaitu wasulusun ya'tuna bidunubihim wa khotaya idham. Dosanya idham, azim, besar. Dosa-dosanya sangat banyak, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Bahkan ini yang lebih parah, yang seperti disampaikan oleh Rasulullah tadi, hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa amal ibadah. Bahkan dengan kemaksiatan. Sampai Allah SWT memerintahkan malaikat, fayaqulullahu ta'ala lil malaika idhabu fazinuhum. Malaikat, kau pergi dan timbang umat Nabi Muhammad yang terakhir ini. Maka para malaikat menghadap Allah SWT, fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dhunub ka'amsalil jibal. Orang-orang yang rombongan ketiga ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang yang melampaui batas artinya melanggar ketetapan Allah, melanggar perintahnya Allah dan melanggar larangannya Allah. Ya. Wajadna amalahum minad dhunub ka'amsalil jibal. Dan dosa-dosanya ini diperumpamakan seperti gunung, bergunung-gunung. Ya. Bergunung-gunung. Dosanya banyak sekali. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan ini apa yang diberikan oleh Allah SWT, umat Nabi Muhammad SAW yang banyak dosanya, yang dosanya ka'amsalil jibal, bergunung-gunung, yang dosanya begitu banyak, dia melanggar aturannya Allah, tetapi karena dia pernah bersyahadat, maka Allah sendiri yang mengucapkan fayaqulul haq,
Fayaqulul haq, dan Allah yang maha hak berseru, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahada wa man kadzdzaba bi. Sungguh demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, tidak akan aku samakan orang yang pernah bersyahadat dengan orang yang tak pernah syahadat, walaupun perbuatannya sama-sama dosa, sama-sama maksiat. Tidak disamakan oleh Allah. Dan akhirnya adkhiluhumul jannah birahmati, masukkan dia ke surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat, karena syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga karena rahmatnya Allah SWT. Maka ya, kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini rutenya berbeda ya. Kalau ada yang bighairi hisab, yang kedua ma'al hisab, yang ini karena dosa. Dosa itu ibarat kotor, ya, danas, kotoran. Di sebelum masuk ke surga itu tempat bersih, sehingga harus dibersihkan dulu. Tentunya harus masuk neraka dulu untuk dibersihkan, ya, harus melalui proses pembersihan. Tapi kan akhirnya masuk surga, ya. Semoga kita semuanya dapat istiqomah, ya, boleh istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk bertobat kepada Allah SWT, untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga dosa-dosa kita yang banyak ini semoga diampuni oleh Allah SWT. Ibadah kita yang sedikit semoga diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, dan semoga dengan syafaatul uthma, syafaat Rasulullah SAW, kita semuanya masuk surga bighairi hisab, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama para orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Demikian sekedar pembuka dari kegiatan kuliah maghrib dan subuh dalam program Maulid Akbar tahun ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza kepada Al-Fadhil Gus Musyafa Ahmad Suyuti bin Dahlan ala khitabihi huwa, di atas huraian mengenai beberapa perkara yang menarik, yang sangat bagus untuk kita sama-sama hayati. Antara yang pertama yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Gus tadi mengenai syuur, iaitu perasaan. Kalau dalam ibadah, dalam kehidupan beribadah ni, satu perkara yang perlu kita perhalusi ialah elemen ataupun intipati syuur, rasa. Dalam ibadah ni kena ada rasa khusyuk, gembira. Bukanlah sekadar ianya suatu perbuatan ritual, putaran tahunan, tetapi ianya hendaklah dibuat dengan rasa syuur. Kerana syuur oleh seorang yang sangat dahsyat jahatnya atas muka bumi ini direkodkan dalam surah Al-Masad, iaitu bapa saudaranya Abu Lahab, saudara Nabi SAW. Namun kerana syuur gembira itu diberikan hari Isnin, diberikan pelepasan. Allahu Akbar. Disebutkan tu riwayat tadi, bahkan dijamu dengan makanan, subhanallah, kerana gembiranya. Apatah lagi kita umat Nabi SAW, disebutkan tadi, Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, dan tadi ada bacaan Qasidah Busirin, bahawa apatah lagi sepanjang hidupnya umat Nabi SAW yang bergembira dengan maulidan Nabi SAW. Tuan-tuan, orang-orang lama di Jendram ni,
kaum nenek-nenek kita kan daripada jendam 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Tak tahun kita buat majlis Maulid Rasulullah SAW. Bahkan kita ni sering menghadiri maulid-maulid yang ada di sekitar Malaysia, bahkan di Indonesia, di Singapura. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqamah untuk terus meraih syukur. Dan kita ada yang sanggup sponsor bas, sanggup belanja kawan makan, pergi Singapura, pergi Indonesia. Subhanallah. Allah SWT akan gandakan dan berikan keampunan dan berikan kejayaan dan berikan angkat segala balak dan musibah. Allah SWT kabulkan hajat dunia dan akhirat, insya-Allah. Sekadar itulah tazkirah maghrib kita pada malam ini, dan insya-Allah besok kita ada kuliah subuh tu kalau dalam 6.30 sampai pukul 7.10 lah, insya-Allah 7.10 pagi, insya-Allah. Jadi kita harap sampai-sampai nyampaikanlah. Kalau yang ada dalam grup tu kita sebarkanlah, insya-Allah. Insya-Allah kita akan tampal iklan di buat malam pada malam ni. Sekadar itu maaf, qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.